Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulillahil karim. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah, lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah. Karena hadirin yang dirahmati Allah, Allah telah memberikan kita begitu banyak nikmat. Dan nikmat terbesar adalah nikmat iman dan Islam. Karena kita tak pernah meminta untuk lahir dari seorang ibu yang muslim. Namun Allah lahirkan kita, Allah hadirkan kita, Allah keluarkan kita dari rahim seorang ibu yang muslim. Nikmat kedua adalah nikmat kesempatan, yang mana Allah telah memberikan kita kesempatan untuk taat kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah, untuk menjauhi segala larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin dan rahmati Allah, nikmat yang ketiga adalah nikmat kesehatan. Yang mana hadirin dan rahmati Allah, mungkin di rumah sakit sana masih banyak orang yang baru sadar ketika nikmat kesehatannya Allah cabut. Ia ingin solat, ia ingin beribadah, tapi hadirin yang dirahmati Allah, beliau tak mampu. Maka dari itu hadirin rahmati Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah. Karena kalau kita nak menghitung-hitung nikmat Allah, tak akan pernah bisa kita hitung, apalagi kita membalasnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Salawat beriring salam kita hadiahkan buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hadirin rahmati Allah, kita membutuhkan syafaat Rasulullah di yaumil akhir nanti. Kita membutuhkannya dan sangat membutuhkannya. Bahkan seluruh umat manusia membutuhkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kita tak mau bersalawat kepada beliau, bagaimana beliau mengenal kita, hadirin rahmati Allah? Maka hadirin rahmati Allah, minimal kita harus bersalawat 10 pagi, 10 petang agar kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebuah ceramah singkat saja hadirin mulia, mengenai tentang Isra dan Mi'raj. Hadirin yang dirahmati Allah, dari saya SD, SMP, SMA, kemudian saya sudah besar, sejarah tak akan pernah berubah bahwa Isra dan Mi'raj itu adalah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit ke-7. Dan itu tak pernah berubah sampai detik ini. Dari kolong ke lubuk semut langsung naik ke poros. Tidak ada mulia. Dari kecil, dari besar, dan begitu juga ada mulia ketahui sampai detik ini, perjalanan Isra dan Mi'raj Rasulullah tetaplah seperti itu. Maka hadirin mulia, yang ingin saya sampaikan dalam ceramah singkat saya ini adalah bahwa hadiah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, apa itu? Yaitu solat. Inilah hadiah terbesar yang telah Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan solat hadirin yang dirahmati Allah, kita bisa minta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu apabila ingin meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus melewati nabinya dulu. Sebagaimana umat Nabi Musa alaihissalam, dia harus mengatakan kepada Nabi Musa, baru Nabi Musa langsung mengatakan kepada Allah. Jadi ada perantara. Tapi untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak perlu lagi melewati Rasulullah. Cukup dengan solat, yang tentunya dalam doa haruslah bersolawat. Maka ada hadirin yang dirahmati Allah, dalam Al-Quran sudah Allah jelaskan, apabila kita dalam kesulitan, dalam kesusahan, mintalah dengan solat. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was salat. Hai orang-orang beriman, mintalah pertolongan dengan sabar dan solat. Maka hadirin yang dirahmati Allah, saat ini kita selalu apabila mendapatkan kesusahan, apalagi tentang duit, kita selalu berpikir
kawan mana lagi yang nak kita pinjam? Orang kaya mana lagi nak aku jumpa? Ini hadirin rahmati Allah. Kenapa? Karena solat kita kadang-kadang masih belum sempurna. Bahkan mungkin mendekati sempurna pun belum. Maka rahmati Allah, marilah sama-sama kita belajar untuk mendapatkan solat khusyuk wal khudu'. Apa itu solat khusyuk wal khudu'? Yaitu solat dengan konsentrasi batin, menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap solat kita. Ini hadirin rahmati Allah. Jadi kemudian hadirin rahmati Allah, apa maksud dari solat khusyuk wal khudu' ini hari mulia? Yaitu maksud dan tujuannya adalah macam mana sifat-sifat solat ini kita hadirkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka barulah ini didapatkan yang namanya hakikat solat. Hakikat solat. Apa contohnya? Contoh, ketika kita solat, kita menundukkan pandangan. Maka macam mana di luar solat kita juga kita menundukkan pandangan. Jangan sampai melihat hal-hal yang maksiat. Jangan melihat hal-hal yang bukan mahram kita. Apalagi contohnya, di dalam solat kita memberi salam. Maka di luar solat kita juga harus memberi salam kepada orang-orang Muslim. Bukan hanya orang yang kita kenal, tapi setiap orang Muslim yang kita jumpa kita harus memberikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Inilah macam mana sifat-sifat solat kita hadirkan dalam kehidupan sehari-hari. Inilah maksud dan tujuan solat khusyuk wal khudu'. Jadi hadirin rahmati Allah, salah satu tanda-tanda apabila seseorang ini solatnya sudah benar, sudah mendekati sempurna, maka salah satu tanda-tanda hakikatnya sudah masuk ke dalam solat. Maka hadirin yang dirahmati Allah, dia akan terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jadi kalau ada orang yang solat masih mencuri, biarkan. Kita cukup mendoakan, mudah-mudahan dengan solatnya Allah akan perbaiki akhlaknya. Saat ini hadirin yang dirahmati Allah, kita sudah tahu pentingnya solat ini. Jadi untuk mendapatkan solat ini, agar solat kita ini mendekati sempurna, kemudian doa-doa kita cepat dengan kita solat tadi, minta dengan Allah, maka kita harus perbaiki solat kita ini yang mulia. Yang pertama, kita perbaiki istinja kita. Saat ini sudah banyak orang belajar ilmu fikih apapun itu, tidak lagi belajar dari awal. Padahal apabila istinja kita tak benar, maka uduk kita pun tak sah. Kalau sudah uduk kita tak sah, maka macam mana solat kita nak benar? Jadi hadirin rahmati Allah, maka kita harus perbaiki istinja kita. Macam mana caranya? Kita datangi ulama, perbaiki istinja kita. Kemudian kita perbaiki wuduk kita. Macam mana wuduk yang sebaik-baiknya? Kita datangi ulama, belajar ilmu fikih. Baru kita pelajari gerakan-gerakan solat dengan benar, pelajari bacaan-bacaan solat dengan benar, pelajari hukum-hukum fikih solat dengan benar. Jadi hadirin rahmati Allah, maka dari itu, marilah sama-sama kita belajar untuk mendapatkan solat dengan benar. Agar hadiah yang Allah berikan kepada kita, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melalui Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa benar-benar kita nikmati, benar-benar berpengaruh besar dan berdampak besar kepada diri kita. Tentunya apabila sudah kita mengerjakan dengan baik dan benar, maka apa yang kita minta dengan Allah akan mudah kita dapatkan.
Kepada Allah saya mohon ampun, kepada hadirin dan rahmati Allah saya mohon maaf. Sekiranya ada kesalahan-kesalahan, tentunya itu karena kebodohan saya sendiri, dan apabila ada yang benar pastinya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.